Perang gerilya yang terjadi di Indonesia selama Revolusi Kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar mempertahankan kemerdekaan, di mana pada saat itu Belanda mencoba berusaha kembali menguasai Indonesia. Perang kemerdekaan berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1949 dan melibatkan berbagai strategi. Salah satunya adalah perang gerilya. Perang gerilya di Jawa. Perang gerilya di Jawa adalah salah satu bentuk perlawanan utama rakyat Indonesia. Pada masa itu, tentara Indonesia, terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI), menggunakan taktik hit and run dan memanfaatkan medan yang sulit untuk melawan pasukan Belanda yang lebih terorganisir dan memiliki persenjataan lebih lengkap. Peristiwa penting. Agresi militer Belanda 21 Juli tahun 1947. Belanda melancarkan agresi militer pertama dengan tujuan merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Meskipun berhasil merebut beberapa wilayah, Belanda menghadapi perlawanan sengit dari pasukan gerilya Indonesia. PBB kemudian memediasi gencatan senjata yang menghasilkan perjanjian Renville pada Januari tahun 1948, tetapi perjanjian ini tidak bertahan lama. Agresi militer Belanda 19 Desember tahun 1948. Belanda melancarkan serangan besar-besaran dengan tujuan menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Pasukan Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta beberapa pemimpin lainnya. Namun, pemerintahan darurat dipindahkan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan gerilya di Jawa semakin intensif. Perang gerilya di Pedesaan. Di bawah pimpinan Jenderal Sudirman, TNI dan pasukan gerilya lainnya melancarkan perang gerilya dari Pedesaan dan Hutar. Mereka menyerang pos-pos Belanda secara sporadis, memutus jalur komunikasi dan logistik, serta menghindari pertempuran terbuka. Taktik ini sangat efektif dalam mengganggu operasi militer Belanda dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak mudah ditundukkan. Peran sektor sipil. Rakyat sipil memainkan peran penting dalam mendukung pasukan gerilya. Mereka menyediakan logistik, informasi intelijen, serta perlindungan bagi para pejuang. Keterlibatan ini menunjukkan kesatuan dan tekad bangsa dalam perjuangan kemerdekaan. Tragedi dan pengorbanan, pemberontakan dan penindasan. Banyak prajurit dan penduduk sipil menjadi korban kekejaman dan penindasan pasukan Belanda yang berusaha mengendalikan wilayah-wilayah Indonesia. Pembantaian, penyiksaan, dan pembakaran desa-desa menjadi bagian dari taktik teror Belanda. Ribuan pejuang dan penduduk sipil kehilangan nyawa selama perang gerilya. Banyak yang gugur di medan pertempuran atau mengalami penderitaan di kamp-kamp tahanan. Pahlawan gerilya. Jenderal Sudirman salah satu tokoh sentral dalam perang gerilya. Jenderal Sudirman memimpin pasukan meski dalam kondisi kesehatan yang buruk. Semangat perjuangan dan kepemimpinannya menjadi simbol perlawanan yang inspiratif bagi bangsa Indonesia. Laskar Rakyat. Selain TNI, berbagai kelompok laskar rakyat turut serta dalam perjuangan gerilya termasuk para pemuda, petani, dan masyarakat umum yang berjuang demi kemerdekaan. Akhir perang dan kemerdekaan, perang gerilya, dan tekanan internasional akhirnya memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Pada konferensi meja bundar KMB di Den Haag pada Desember tahun 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia dan Republik Indonesia Serikat RIS dibentuk sebagai hasil kesepakatan. Kesimpulan, perang gerilya selama Revolusi Kemerdekaan Indonesia adalah periode penuh heroisme dan tragedi. Meskipun menghadapi banyak rintangan dan pengorbanan, semangat juang dan ketahanan bangsa Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dan meraih pengakuan internasional. Semoga kisah ini menjadi bagian integral dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan sumber inspirasi bagi generasi mendatang. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ya, supaya bisa terus berbagi video bermanfaat lainnya. Saya doakan yang subscribe selalu diberi kesehatan, kalaupun sedang sakit. Penyakitnya segera disembuhkan, dan rezekinya dipermudah, serta semua keinginannya bisa terpenuhi. Terima kasih.